Bagi orang beriman, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Karena yang paling penting baginya adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ya, ada nasihat yang luar biasa. Jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Kenapa? Yang menyukaimu tidak butuh itu, yang membencimu tidak percaya dengan itu. Kita tidak bisa menahan sikap orang kepada kita. Yang bisa kita tahan adalah sikap kita kepada orang lain. Lisan kita tak akan kuasa dan mampu untuk memberhentikan orang bicara tentang kita. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Angkat kedua telapak tangan kita, mengadu kepada Allah. Ya Allah, hamba dicaci, dimaki, dihina. Hamba percaya ya Allah, hanya Engkau yang paling tahu tentang isi hati hamba ya Allah. Maka dibalikin ke Allah. Allah selalu punya skenario terbaik, sedangkan kita nggak tahu apa-apa. Ada orang yang pernah hinggap di hati kita, pernah membersamai kita, kemudian pergi meninggalkan kita. Dalam kacamata kita, mungkin itu sesuatu yang tidak baik. Kita sedih, kita gelisah, ditinggal oleh dia. Kita lupa. Boleh jadi, kenapa Allah memisahkan kita dengan orang yang kita cintai itu? Karena Allah tahu, kalau kita memaksakan diri dengan orang itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin menyakiti kita di waktu yang akan datang. Kemudian Allah mengambil orang itu, menjauhkan dari kita. Boleh jadi sakit di awal ini, gak masalah, daripada teman-teman sakit di waktu yang akan datang. Itu berfikirnya yang senantiasa berprasangka baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hikmah terbaik yang Allah titipkan. Karena Allah Maha tahu, kita nggak tahu apa-apa. Belajar untuk selalu berprasangka baik kepada Allah, untuk husnuzon kepada Allah. Bagaimana caranya husnuzon kepada Allah? Belajar memahami bahwa apa yang Allah hadirkan kepada kita itu yang terbaik dalam kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah lebih mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Teman-teman sekalian, rumus agar kita bisa berprasangka baik kepada Allah, berfikirlah, yakinlah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Sedangkan kita tidak tahu mana yang terbaik untuk kita. Hidup ini gak lama teman-teman, sebentar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyiwa, setiap yang bernafas, pasti dia akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kita ini semua sedang menghitung detik-detak perjumpaan dengan kematian kita. Jika teman-teman masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, ingat dua hal. Satu, boleh jadi karena amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia kita, kita memperbanyak amal kita. Atau yang kedua, boleh jadi karena dosa kita banyak, sehingga Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia ini kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berteman di dunia, kelak kita pun semua berkumpul di surganya. Siapapun kita di masa lalu, selalu ada harapan untuk kita di masa depan. Seburuk apapun kelakuan kita di masa lalu, kita punya harapan untuk menjadi orang baik di waktu yang akan datang. Sebaik apapun kita hari ini, jangan sombong, jangan takabur. Bisa jadi besok kita terpeleset, terjatuh, kemudian kita tenggelam kembali dalam kesalahan yang sama. Teman-teman sekalian, kita semua punya masa lalu. Kita semua pernah tenggelam dalam masa lalu. Kita semua pernah punya dosa. Dan hari ini Allah berikan kesempatan usia kepada kita agar di sisa usia ini kita maksimalkan untuk memperbaiki diri kita. Cinta terbaik itu bukan dia yang siap menunggumu saat di puncak,
Tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Kalau nunggu di puncak biasa, tapi dia bisa menemanimu saat mendaki. Dia mau ikut susah, mau dari nol, bahkan dari minus, nggak apa-apa. Karena yang paling penting dalam cinta itu bukan meraihnya, tapi saat kita bertahan dengan segala ketidaksempurnaannya. Kalau kita mencintai orang karena kesempurnaannya, bagaimana kita bisa merasakan kesempurnaan cinta itu sendiri gitu. Justru cinta yang sempurna itu saat kita bisa mencintai orang yang tidak sempurna dengan cara sempurna, yakni menghargai ketidaksempurnaannya untuk mendapatkan kesempurnaan dalam kehidupan kita. Jangan sibuk dengan aib orang lain, jangan sibuk dengan kesalahan orang lain, karena sesungguhnya aib kita jauh lebih banyak dibanding orang lain. Tahukah apa yang membuat orang lain memuliakan kita? Tahukah apa yang membuat orang lain menghormati kita? Satu jawabannya, karena Allah menutup aib-aib kita saja. Tataplah setiap orang dengan kacamata kasih sayang. Tataplah setiap orang dengan kacamata kasih sayang. Kalau ada orang yang berbuat salah, kalau ada orang yang berbuat buruk, benci keburukannya, benci kesalahannya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa Ahilman? Kalau di hati kita tidak ada kebencian kepada orangnya, maka akan selalu ada doa kepadanya. Kalau hari ini kita masih bangun dari tidur kita, masih membuka mata kita, masih menghembuskan nafas kita, maka di saat yang bersamaan tolong catat baik-baik, masih ada jatah rezeki untuk kita. Karena seseorang tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Berarti kalau sekarang kita masih hidup, masih ada rezeki bagi kita atau tidak? Yakin masih ada? Apa rezekinya? Bukankah membuka mata rezeki? Bukankah bernapas rezeki? Bukankah kita melihat keluarga rezeki? Bukankah kita masih punya sahabat rezeki? Bukankah kita masih bisa menikmati hidup adalah rezeki? Jangan pernah membatasi rezeki pada sifat yang bentuknya materi saja. Gaji terbatas, tapi rezeki Allah tidak terbatas. Gaji ada selipnya, tapi rezeki tidak ada selipnya. Gaji ada tanggal bulannya, tapi rezeki tidak ada tanggal bulannya. Kalau hari ini teman-teman sedang punya masalah, jangan minta dikecilkan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu untuk menghadapi masalah itu. Kalau teman-teman sekarang sedang punya masalah, jangan minta diselesaikan masalahmu dulu sebelum kamu mendapatkan hikmah di balik masalah itu. Yang paling penting dari ujian itu bukan ujiannya, tapi pelajaran yang bisa kita ambil. Yang paling penting dari musibah, dari masalah, itu bukan musibah masalahnya, tapi hikmah dan berkah yang bisa kita dapatkan. Jangan terlalu pusing ketika kebaikan kita tak dihargai orang lain. Kenapa? Karena matahari pun setiap pagi selalu menampilkan yang terindah, walaupun banyak orang yang melewatinya. Teruslah berbuat baik, walaupun kebaikan kita tak dihargai oleh orang lain. Karena setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada setiap kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Jadi kalem aja, tetap berikan sinaran terbaik, berikan sinaran yang terindah, karena Allah tahu mana yang senantiasa menghadirkan kebaikan.